sejarah ilahi dalam sejarah insani untuk menggenapi hasrat hati Allah untuk memiliki satu manusia baru dalam realitas. Berita ini memberikan kita satu pertanyaan ya, apakah kita berada dalam sejarah ilahi? Ya. Kalau sejarah insani nggak usah ditanya ya, kita pasti berada dalam sejarah insani. Tetapi pertanyaannya yang mendasar adalah apakah kita berada dalam sejarah ilahi? Nah, pertanyaan ini mungkin menjadi satu pembuka di dalam firman kita pagi hari ini ya. Apakah kita berada dalam sejarah ilahi? Nah, saudari, tadi di ayat yang kita bacakan, Hosea pasal 11 ayat 4 ya. Saya coba bacakan ulang ya. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan insani, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Ya. Kalau kita bacakan dari ayat ini, ya, pasti kita memiliki suatu perasaan yang manis dengan Tuhan. Ya. Betapa Tuhan ini benar-benar ingin mendapatkan manusia. Ya. Kalau di ayat 4 ini tadi dikatakan aku menarik mereka dengan tali kesetiaan insani, ya, terjemahan langsungnya seperti itu ya. Di sini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita dengan kasih ilahi tetapi pada level insani. Ya. Makanya kita melihat Tuhan itu masuk ke dalam sejarah insani melalui apa? Menjadi manusia. Ya. Allah yang luar biasa, yang tidak terbatas, menjadi manusia yang sangat terbatas, ya, supaya apa? Supaya dia berada dalam level insani untuk menarik kita. Ya. Jadi saudari, bahkan di sana dikatakan dia membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Coba kalau kita menggambarkan seorang yang posisi yang sangat tinggi, seorang Allah membungkuk atau merendahkan dirinya menjadi manusia supaya kita bisa makan. Makan di sini tentunya makan Tuhan, minum Tuhan ya, minum Tuhan sebagai roh itu. Tentu kalau dia tidak menjadi manusia, dia tidak bisa berproses. Dia membungkuk, dia merendahkan dirinya menjadi manusia supaya bisa memberi mereka makan. Tuhan sendiri mengatakan barang siapa yang memakan aku, ya, dia akan hidup oleh aku. Tuhan berkata itu, barang siapa yang memakan aku, dia akan hidup oleh aku. Orang sering salah paham dengan ayat ini karena mereka menyangka akan memakan tubuh ya Tuhan secara lahiriah. Padahal bukan itu. Kita memakan Tuhan sebagai roh itu, kita meminum Tuhan sebagai roh itu. Karena itu Tuhan perlu menjadi manusia, menempuh kehidupan insani, menempuh kematian, bangkit, akhirnya naik menjadi roh pemberi hayat. Inilah yang bisa menjadi makanan kita. Jadi saudari, Allah menarik kita di dalam kasih ilahi pada level keinsanian melalui apa? Semua tahapan dari keselamatan organik Allah. Jadi di sini memang kita sangat begitu tadi mengapresiasi inkarnasi Tuhan. Kenapa? Karena ketika Tuhan berinkarnasi, Tuhan menjadi manusia, Tuhan itu membawakan Allah dengan manusia di dalam diri Yesus ini. Ya. Jadi Allah yang tidak terbatas ya, berbaur dengan manusia yang terbatas. Allah yang sempurna ya, Allah Tritunggal bersatu dengan manusia yang sejati, yaitu manusia tripartit. Jadi saudari, sini kita melihat bahwa supaya Allah bisa mendapatkan satu manusia baru, dia perlu menjadi manusia. Ya. Di dalam penghidupan insaninya, Tuhan ini juga kita akan melihat contoh yang sangat gamblang sekali ya, bagaimana persona Tuhan ini ya ketika menjadi manusia, dia sangat menarik murid-murid. Ya, tadi kita bacakan Matius pasal 4 ayat 19 sampai 20.
ketika Petrus dan Andreas ya lagi menjala ikan ya, Tuhan berkata kepada mereka, ikutlah aku ya. Dengan segera, itu firman Tuhan mencatat ya, dengan segera mereka meninggalkan jalannya dan mengikuti Tuhan. Kalau kita melihat ini ya, benar-benar Tuhan itu adalah satu magnet yang besar ya. Di dalam keinsaniannya ya, dia bisa menarik murid-murid sedemikian rupa. Dia maju lagi ya, masih di pasal yang sama, Tuhan bertemu Yakobus dan juga Yohanes ya, mereka bersaudara. Mereka itu lagi di darat, lagi memperbaiki jalannya ya, lagi menambal jalannya. Tuhan juga berkata, ikutlah aku ya. Saat itu juga dengan segera, Alkitab juga mencatat, mereka meninggalkan jalannya itu, terus mengikuti Tuhan. Jadi saudari, Tuhan ini walaupun dia Allah yang tidak terbatas, Allah yang sedemikian ya, mungkin kelihatannya bagi kita sangat jauh, tapi ketika dia menjadi manusia, dia sangat menarik ya. Dia bahasa Inggrisnya itu attractive ya. Jadi begitu menarik, begitu menawan. Nah, inilah menjadi pertanyaannya buat kita ya. Apakah Allah ini, Allah sebagai manusia ini menawan bagi kita ya. Dengan demikian saudari, kalau kita sudah melihat tadi ya, kisah 4 orang murid tadi yang ditarik oleh Tuhan dengan kasih ilahi di dalam posisi keinsanian ya, mereka dengan segera meninggalkan jalannya, meninggalkan mungkin pekerjaan dunianya, kemudian mengikut Tuhan. Hari ini pun sama, Tuhan setiap hari masih menarik kita, masih berusaha mendapatkan kita ya. Terus kedambaan hati Allah, nah ini yang perlu poin utamanya ya. Kenapa sih Tuhan memerlukan manusia? Kenapa sih Tuhan menarik manusia? Mengapa Tuhan harus masuk ke dalam sejarah insani? Karena Tuhan ingin ada satu sejarah ilahi, sejarah Allah merampungkan Yerusalem baru, tentu harus mendapatkan manusia baru. Nah, bagian kita adalah di sini. Ya. Jadi saudari, kita sudah beroleh selamat, kita sudah menerima Tuhan. Nah, kita perlu menjadi bagian dari manusia baru ini. Ya, hari ini kita berbahagia ya, kita bersyukur, kita memuji Tuhan, kita sudah berada dalam sejarah ilahi ini. Kenapa? Karena kita sudah menjadi manusia baru. Di dalam hidup gereja, ketika kita hidup dalam realitas manusia baru, sebenarnya kita sedang hidup di dalam sejarah Allah. Nah, sejarah Allah ini perlu menjadi sejarah kita ya. Sejarah Allah ini perlu menjadi penghidupan kita sehari-hari untuk merampungkan manusia baru ini. Nah, Tuhan sudah memberikan semua proses tadi ya. Jadi semua tahap keselamatan organiknya, mulai dari inkarnasi, penghidupan insani, kematian, ya, terus kebangkitan, kenaikan, itu menjadi bagian kita. Nah, hari ini kita tugasnya apa? Tugas kita adalah kita perlu jadi satu manusia baru yang memiliki realitas. Inilah kedambaan hati Allah. Jadi Allah begitu luar biasanya datang kepada manusia ya, untuk mendapatkan manusia. Satu-satunya kedambaan dia adalah hari ini adalah ingin memiliki satu manusia baru di dalam realitas. Kelak dia ingin merampungkan Yerusalem baru. Makanya kalau kita simak baik-baik dalam Alkitab ya, Petrus juga melihat ini ya. Petrus akhirnya menjadi apa? Menjadi penjala manusia. Kita terkenal dia seorang penginjil yang luar biasa ya. Ya, benar-benar kapasitas manusianya yang dulu penjala ikan, sekarang dia menjala manusia. Kita juga melihat siapa? Yohanes. Yohanes juga sama ya. Dia memiliki, dulu dia tugasnya menambal jala, sekarang juga dalam pelayanan hayat. Dia juga berbicara dalam firman Tuhan mengenai hayat. Ini benar-benar menambal dalam penghidupan gereja ya. Terus Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menunjukkan kepada kita lebih dalam lagi isi dari manusia baru itu. Ya, dia berbicara pembangunan ya. Hari ini kalau tidak ada Rasul Paulus, kita agak sulit melihat bahwa di dalam manusia baru tidak mungkin ada orang Yahudi atau orang Yunani. Ya, bahkan dia berkata di dalam satu roh kita minum dari satu roh. Ya, ini Paulus berbicara di dalam firman Tuhan. Jadi benar-benar untuk menjadi bagian dari manusia baru ini,
kita perlu minum dari satu roh itu. Inilah jalannya ya. Jadi saudari, kalau kita sudah berada dalam sejarah ilahi, ya jangan berhenti di sana. Kita perlu mendapatkan satu realitas manusia baru ini ya. Jadi melalui apa? Kita minum dari roh itu. Nah, kalau kita kekurangan minum dari roh itu, kekurangan makan Tuhan ya, maka nanti akan muncul Yunaninya, akan muncul Yahudinya, akan muncul kebudayaannya, bahkan yang lebih parah akan muncul barbarnya. Ya, jadi saudari, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13, ya, dalam satu roh kita minum roh yang sama, ya. Ini mengatakan bahwa kita memiliki kenikmatan yang sama. Jadi dalam sejarah ilahi ini, kenikmatan kita semua sama. Tak peduli kita kebudayaannya apa, tidak peduli latar belakang kita apa, asal kita minum dari roh yang sama, minum dari satu roh, kita pasti memiliki satu realitas. Ya, jadi hari ini saya sangat mengapresiasi ya, khususnya Hosea pasal 11 ayat 4 tadi ya. Jadi Allah menarik kita dengan kasih ilahi dalam posisi keinsanian. Ya. Amin. Jadi ini benar-benar menjadi satu apresiasi buat saya. Jadi saya melihat bahwa inkarnasi Tuhan itu benar-benar sangat mustika ya. Kita bersyukur kita bisa melihat ini. Ya, dalam Hosea pasal 11 ayat 4, dia bukan hanya menarik kita dengan tali keinsanian ya. Kita juga melihat bahwa Allah itu membungkuk untuk apa? Memberi kita makan. Ya. Jadi dalam posisi inkarnasi ini, dalam posisi keinsanian ini, banyak hal yang kita dapatkan. Nah, semoga kita mengapresiasi ini ya. Firman ini ya, tali keinsanian ini, Allah yang membungkuk ini memberi makan, benar-benar membuat kita makin mengasihi Tuhan ya. Jadi Hosea pasal 11 ayat 4 ini ya, menjadi satu apresiasi, semoga menjadi buat kita semakin banyak pujian kepada Tuhan. Ya. Jadi inilah pengalaman kita. Jadi saya bertanya lagi kembali, apakah kita sudah berbagian dalam sejarah ilahi ini? Berarti jawabannya apa? Sudah ya. Kita sudah berbagian. Tergantung sekarang ya, bagaimana kita menempuh hidup di dalam sejarah ilahi ini. Tentu kita menempuh hidup sebagai satu manusia baru. Amin. Ya, ada Tuhan Yesus. Amen. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Kami sungguh menghargai keinkarnasi-Mu. Amen. Oh, betapa Tuhan menjadi manusia. Ya. Oh, mengasihi kami dengan kasih ilahi. Amin. Menarik kami dalam keinsanian-Mu. Amin. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Amen. Kami sungguh memuji Dikau. Ya. Kami berada dalam sejarah ilahi. Amin. Kami berbagian dalam manusia baru. Amin. Tuhan, dapatkan kami Tuhan. Amin. Oh, semoga kami Tuhan bisa memiliki realitas ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Bisa berbahagia ya dalam sejarah ilahi-Mu. Amin. Dikau menjadi manusia yang terbatas. Amin. Hanya Tuhan berkaitan dengan kami. Amin. Untuk mendapatkan diri kami. Ya. Tuhan, terus dapatkan kami. Ya. Supaya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kami bisa benar-benar ya. Hidup dalam realitas sebagai manusia baru. Amin. Sehingga kami bisa dibangunkan dengan saudara-saudari lainnya. Amin. Terbangun menjadi manusia baru yang korporat. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.